Muhammad Yanuar Ismail. Hadir. Afifah Nur Hidayanti. Fairuz Salsabila. Raffi Putra Bagus Riyadi. Hadir, Bu. Gavin Taufan Dewangga. Hadir, Bu. Hafiz Waidi. Hadir, Bu. Nandana Ardani. Hadir, Bu. Ainur Rafiq. Hadir, Bu. Amel Putri. Latifah Agustina. Rania Devi. Nah, ini kan pertemuan dua cara. Kan sebelum mereka kan ini masalah ya. Jadi kalau kita main dulu gimana? Ya, Bu. Nah, intinya itu tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Jadi kalau aku bilang tepuk satu, kalian tepuk ya. Tapi kalau aku bilang nggak ada tepuknya, kalian jangan tepuk. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Terus ini kan pasti nanti ada yang salah ya. Pasti. Kalian mau ada hukuman atau enggak? Ada, Bu. Ada, Bu. No. Yang kalah pasti, Bu. Yang kalah ada kelas. Yang kalah maju, Bu. Maju ngapain, Mas? Perkenalan diri aja. Oke, jadi yang kalah maju itu ya nyebutin fun fact-nya. Satu aja, satu fun fact tentang dirinya sendiri. Oh ya, bro. Oke. Bro. Langsung dimulai atau mau Panasan dulu. Biar kita panasan. Oke. Kemana dulu ya? Tepuk satu. Oke, mulai lagi ya. Tepuk satu. Tepuk dua. Tiga. Salah maju. Ya dua besar. Percobaan. Lagi. Jadi yang ini yang salah maju ya. Benar Ya, Bu. maju ya. Ya, Bu. Beneran, Bu. Tepuk satu, tepuk dua, tiga. Maju Mas Rafiq. Maju lagi. Ya Allah, maju ya Allah. Ya, oh ya. Perkenalan dulu ya. Dari Surabaya. Seperti ini apa tentang PMS? Oke, fun fact saya itu saya tidak suka makan udang. Kenapa? Karena yang jadi gagal. Kenapa, Mas? Jabu. Sekarang deh, Mas. Terus ada masa bola lagi ya. Oke, nah, mulai. Tepuk dua. Tepuk tiga. Dua. Tepuk tiga. Dua. Tepuk satu. Tepuk dua. Dua. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu, tepuk dua, Bu, enggak tepuk, Bu, itu, Bu. tepuknya yang beneran ya. Tepuk tiga, tepuk dua, tepuk satu, dua. Perkenalan, Mas. Seperti ini fun fact tentang apa satu aja.
Silakan Mas. Titik apa tentang apa satu? Saya waktu itu biasanya Selain itu, saya sayur. mana sayur? Sayur apa yang membuat suka? Sayur kikong. Apa itu? Oke, itu ya. Tadi kan udah orang saja ya, belajar kan ada semangat dulu. Sekarang kita langsung masuk ke belajaran, yaitu yang kemarin kita udah bahas pemrograman terstruktur kan hanya sebagian saja, yaitu ada untuk pengertiannya, terus diperdanya, terus operatornya yang ada di pemrograman terstruktur, terus struktur kontrol cadangan kan kita sudah bahas sedikit tentang itu. Seasasnya pemrograman terstruktur itu selain pandangan ada kontrol struktur kontrol ruangan, terus ada struktur data. Nah, jadi nanti kita akan mulai sedikit yang kita bahas kemarin. Nah, di sini saya bacakan lagi tujuan belajar kita, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menerapkan konsep pemrograman terstruktur dalam pembuatan perangkat lunak sederhana dan dari. Yang kedua, peserta didik mampu menggunakan struktur data statis seperti array dengan berbagai dimensi, panjang, tipe data, dan teknik pengurutan. Yang ketiga, tujuan belajar kita yaitu mampu menggunakan struktur data dinamis seperti list dan stack dalam pemrograman. Yang keempat, peserta didik mampu mengimplementasikan tipe data yang sesuai untuk berbagai kebutuhan pemrograman. Yang kelima, peserta didik mampu menerapkan struktur kontrol ruangan dalam menyelesaikan masalah pemrograman. Yang keenam, peserta didik mampu menggunakan struktur kontrol cadangan untuk pengambilan keputusan dalam program. Yang terakhir yaitu peserta didik mampu mengembangkan program sederhana dengan menggabungkan konsep struktur data, kekurangan, dan percakapan. Nah, kemarin kita sudah belajar menyinggung pemrograman terstruktur kan sedikit. Mungkin ada ya yang tahu pemrograman terstruktur itu apa? Ada yang tahu nggak, anak-anak? Apa sih pemrograman terstruktur itu? Ya. Mungkin nama anak saya dulu. Nama saya Rami Berjadi, nomor absen 3, Bu. Ya, Mas, pemrograman terstruktur itu menurut sampean apa? Menurut saya pemrograman terstruktur itu pendekatan dalam pemrograman yang mengutamakan struktur kode yang terorganisir, jelas dan mudah dipahami, Bu. Oke, benar. Yang ada yang pendapat lain nggak? Saya dulu. Ya. Menurut saya pemrograman terstruktur itu adalah suatu proses untuk mengimplementasikan suatu pemahaman untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk program. Oke, benar. Di sini pemrograman terstruktur itu adalah suatu proses untuk mengimplementasikan urutan langkah untuk menyelesaikan suatu masalah dalam bentuk program. Kalau di kehidupan sehari-hari itu pemrograman terstruktur kalau enaknya seperti kita memasak nasi. Jadi kan kalian semua kan mungkin pernah memasak nasi ya. Kan itu ada urutannya step by step. Nah, ini pemrograman terstruktur kalau di kehidupan sehari-hari itu seperti itu. Jadi kalian yang cuma belajar terlebih dahulu, mencuci, terus menambahkan air, terus baru kita masukkan ke nasi seperti itu di kehidupan sehari-hari. Jadi sama ada step-stepnya supaya program yang kita mau lakukan itu berjalan dengan baik-baik. Nah, mungkin
hasilnya berikan videonya. Apa sih pemrograman dan struktur itu? Halo Sobat RAC1. Selamat datang di channel edukasi kebanggaan kalian sama. Di video kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia pemrograman, yaitu pemrograman terstruktur. Apa sih sebenarnya pemrograman terstruktur itu? Pemrograman terstruktur adalah salah sebuah pendekatan dalam diskusi kode program yang terorganisir, rapi, dan mudahnya dipahami. Pendekatan ini menggunakan logis, kecerdasan, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis. Mereka bisa sangat cocok belajar oleh pemula karena memiliki kemampuan memiliki logis dan bergerak dalam menyusun program. Dalam pemrograman terstruktur, kita mengenali tiga struktur dasar, yaitu sekuensi jalan secara berurutan dari atas ke bawah. Seleksi pemilihan jalur berdasarkan posisi seperti kios atau susu. Memiliki ukuran proses menggunakan kios atau luas. Pemrograman terstruktur juga menggunakan modalitas di mana kita bisa menjajah program jadi beberapa posisi atau tersebut agar lebih mudah dikelola. Bahasa pemrograman seperti C++, Pascal, dan yang kita adalah contoh bahasa yang mendukung paradigma terstruktur ini. Jadi, dengan memahami proses pemrograman terstruktur, katakan dari sisi yang menyusun program efisien, pengajar, dan PNL, tetap sama-sama menjajar dan jajar ruang eksplorasi. Karena nilai PNL semakin kamu jajar, semakin kamu bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Nah, mungkin dari video tadi kan kalian sudah mengetahui pemrograman terstruktur itu apa aja, pengertiannya, mungkin di situ ada apa aja. Mungkin ada yang bisa menyimak dari video tadi. Kesimpulan dari video yang bersingkat adalah pemrograman struktur merupakan pendekatan dalam penulisan kode yang sistematis, terorganisir, dan mudah dipahami dengan mengandalkan urutan logis, percabangan, dan perulangan. Pendekatan ini sangat cocok untuk pemula karena membantu membentuk pola pikir logis dan menyusun program. Oke, ada lagi nggak yang menyebut? Sebenarnya dari video dengan kita memahami konsep dari pemrograman terstruktur, terutama tiga dasar utamanya yaitu sekuens, seleksi, dan berulangan. Setelah menerapkan prinsip modularitas, siswa itu dapat menulis program yang lebih efisien, mudah dibaca, dan minim kesalahan. Seperti bahasa C++, Pascal, dan Python itu sangat mendukung para penerima ini. Seperti itu. Oke, dari kesimpulan kedua tadi itu betul semua ya. Pemrograman terstruktur itu ada suatu proses untuk mengimplementasikan runtah langkah menyelesaikan suatu masalah. Nah, pemrograman terstruktur juga diartikan sebagai suatu aktivitas pemrograman dengan memperhatikan urutan langkah-langkah perintah secara sistematis, logis, dan tersusun berdasarkan algoritma yang sederhana dan mudah dipahami. Lalu di pemrograman terstruktur ini ada tipe data. Nah, ada yang mau menyebutin nggak data yang ada di pemrograman terstruktur itu kan ada 4. Ada yang mau menyebutin nggak? Yes. Oke. Jadi tipe data dalam pemrograman struktur itu banyak, Bu. Tapi saya sebutkan 4 dulu. Jadi 4 itu yang pertama ada bilangan bulat, bilangan real, lalu karakter dan boolean. Nah, betul. Nah, tipe data yang disebutkan oleh Mas Taufik tadi betul ya, ada 4 yaitu bilangan bulat atau integer, bilangan real, karakter atau boolean. Nah, Mas Ainul, bilangan bulat itu apa aja? Bilangan bulat itu kalau itu, Bu, kayak mungkin kurang tahu, Bu. Mas Rafi nggak tahu bilangan bulat. Oh, 1, 2, 3. Nah, betul. Bilangan bulat itu 1, 2, 3. Oh iya sih.
Tipe data yang mempresentasikan angka tanpa nilai desimal. Dengan ini bisa positif, negatif atau nol. Nah, dengan data itu 1, 2, 3, terus 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, mungkin bilangan real ada yang mau mengingat nggak? Bilangan real itu apa aja? Saya tuh Ya, menyebutkan untuk bilangan real itu kan ada pecahan sama desimal. ya. Nah, untuk nilai pecahan itu sendiri contohnya 1/1, 1/2 dan seterusnya. Untuk desimal itu contohnya 1,5, terus 0,1 dan sebagainya. Mungkin Nah. gitu. Nah, betul yang dibilang Mas Nandana. Bilangan real itu adalah tipe data yang mempresentasikan angka yang memiliki nilai pecahan atau desimal. Kalau karakter, tipe data karakter itu adalah tipe data yang mempresentasikan satu huruf, angka, simbol, atau tanda tertentu dalam bentuk satu unit teks. Yang boolean ini yaitu tipe data yang hanya memiliki dua nilai, true atau false. Tipe data ini sangat penting untuk logika pemrograman, pengambilan keputusan, dan kontrol alur program seperti if, else, while, dan for. Lalu kan di pemrograman terstruktur itu kan juga ada operator. Nah, apa sih operator itu dalam pemrograman terstruktur? Iya. Jawab atau operator itu sebuah simbol yang berada di antara dua buah operan dan bisa menghasilkan suatu hasil. Oke. Mungkin ada yang mau menjelaskan lagi? Oke, enggak ada ya. Nah, betul. Operator dalam pemrograman terstruktur adalah sebuah simbol yang berada di antara dua buah operan dan bisa menghasilkan suatu hasil. Di operator pemrograman terstruktur ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu ada operator aritmatika, operator relasi, dan operator logika boolean. Operator aritmatika ini yaitu biasanya digunakan dalam matematika seperti pembagian, pengurangan, dan penjumlahan. Contohnya 87, 10 tambah 45, terus pembagian kayak 10 dibagi 2 kayak itu termasuk operator aritmatika. Nah, yang kedua ada operator relasi, yaitu operator ini digunakan untuk melakukan perbandingan dari dua nilai. Jadi kita membandingkan. Untuk operator relasi ini kita membandingkan sebuah nilai dari dua nilai. Yang terakhir yaitu operator logika boolean. Nah, operator ini digunakan untuk melogikakan dua atau lebih kondisi. Bentuk operator boolean ini diantaranya ada and or not. Nah, selain dua jenis yang ada di pemrograman terstruktur tadi, ada struktur sekuensial juga. Struktur sekuensial yaitu instruksi dalam pembuatan program yang diproses secara berurutan satu persatu, yaitu mulai dari instruksi pertama sampai instruksi terakhir, dikenal dengan nama struktur program sekuensial. Untuk karakteristiknya dari struktur ini yaitu urutan program atau instruksinya hanya dikerjakan satu kali dan tidak ada instruksi yang dikerjakan secara berulang. Jadi untuk struktur ini kita mengerjakan hanya bisa satu kali saja. Kalau kita mau pengulangan kita tidak bisa, jadi kita harus buat program berulang. Nah, di sini kan ada struktur kontrol percabangan. Mungkin apa sih struktur kontrol percabangan satu kondisi itu? Ada yang jelas-jelas enggak? Ya. Satu kondisi itu jika kondisi benar, maka blok pernyataan akan dikerjakan. Sedangkan jika kondisi salah, maka langsung meloncat mengerjakan instruksi selanjutnya yang berada di luar blok itu. Oke. Betul yang dikatakan Mas Hafiz tadi, untuk struktur kontrol percabangan yang satu kondisi yaitu kondisi benar maka blok pernyataan akan dikerjakan, sedangkan jika kondisi salah maka langsung meloncat mengerjakan kondisi selanjutnya yang berada di luar blok F. Untuk pengertian ini, struktur kontrol percabangan dilakukan karena di suatu program tidak akan selalu berurutan seperti
tidak akan mengerjakan atau proses. Jadi untuk struktur peraturan ini jika nilai tidak benar maka kita melanjutkan program yang selanjutnya. Kalau program yang berbeda maka kita mengerjakan terlebih dahulu. Nah di sini tuh ada 5. Yang pertama satu kondisi yang tadi disebutkan oleh Mas Hafiz dan dijelaskan oleh Mas Hafiz. Yang kedua ada 2 kondisi. Dalam ketentuan 2 kondisi ini, jika kondisi bernilai salah atau tidak terpenuhi, maka akan ada pernyataan atau statement lain yang harus dikerjakan atau diproses. Artinya, jika kondisi bernilai benar atau terpenuhi, maka pernyataan pertamalah yang akan dikerjakan. Jika tidak, maka pernyataan kedua yang akan dikerjakan. Jadi ada statement, maka akan keluar statement mungkin program ini benar atau salah. Mungkin ada terpenuhi atau tidak terpenuhi. Jadi kita akan meloncat kalau tidak terpenuhi. Untuk jenis yang ketiga, itu ada banyak kondisi. Dalam struktur if ini ada banyak kondisi yang harus diperiksa dalam satu kali pemeriksaan untuk bisa menjalankan suatu pernyataan yang ada dalam blok if-nya. Terus yang keempat itu ada bersarang, yaitu bentuk pencadangan yang cukup kompleks. Bentuk pencadangan ini mengizinkan adanya struktur if di dalam struktur if lainnya. Jadi dalam satu program tersebut itu mengandung 2 struktur if. Ya, jadi di struktur pencadangan ini mengandung 2 struktur if. Untuk yang kelima yang terakhir itu adalah perintah switch. Ada kalanya akan menemukan kasus pemrograman yang dihadapkan pada banyaknya pilihan serupa, sehingga akan merasakan kesulitan dan kerepotan jika menggunakan struktur if. L saja. Pada kondisi inilah kita lebih baik menggunakan switch. Syaratnya yang pertama yaitu kondisi harus berisi data yang bertipe integer, char atau boolean. Selain itu kita nggak bisa menggunakan perintah switch ya. Terus yang kedua itu ada perintah bilik atau berfungsi untuk menjalankan perintah ke atas satu kondisi terpenuhi. Nah kita akan mulai materi baru, yaitu ada struktur kontrol perulangan. Pada saat membuat program akan dihadapkan pada kasus pemrograman perulangan, seperti membuat dari matematika, membuat data ulang, atau membuat program pemilihan menu yang bisa diulang-ulang dengan menggunakan struktur perulangan. Tidak perlu lagi menggunakan satu program beberapa kali sebanyak data yang diulang. Untuk karakteristiknya dan cara mengajarnya untuk struktur kontrol perulangan ini yaitu ada inisialisasi, lalu ada proses, ada iterasi, ada terminasi atau kondisi. Jadi untuk inisialisasi ini dilakukan pemberian nilai atau kondisi awal sebelum proses perulangan dilakukan. Pemberian nilai awal ini biasanya pada variabel. Jadi kita memberikan nilai itu pada variabelnya untuk karakteristik yang ini. Terus yang kedua itu ada proses. Bagian ini berisi semua proses yang akan dikerjakan secara berulang-ulang. Terus yang ketiga ada iterasi, yaitu yang berfungsi untuk melakukan penambahan atau pengurangan pada kondisi perulangan. Terus yang terakhir ada terminasi atau kondisi, yaitu melakukan bagian ini menunjukkan terminasi atau berhentinya suatu proses yang dilakukan berulang-ulang. Terus untuk kondisi berikut ini menentukan kondisi berikut ini sangat penting kalian perhatikan agar perulangan bisa berhenti dan tidak melakukan perulangan secara terus-menerus. Jadi kita untuk melakukan program ini kita harus sangat itu ya. Jadi kita harus benar-benar teliti kapan program itu harus berhenti, kapan program itu harus berjalan. Soalnya kalau yang ini kalau terus berulang-ulang itu kan hasilnya tetap sama. Jadi supaya tidak ya kita harus kapan tahu program itu kapan berhenti, kapan kita lanjutkan lagi. Nah, untuk ini ada bentuk struktur perulangan. Yang pertama
akan membahas sekilas mengenai apa itu struktur data, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana cara bikinnya. Contoh videonya saya akhir dan next is ya. Apa itu struktur data? Jadi struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data secara terstruktur pada sistem komputer atau database, sehingga lebih mudah untuk diakses. Secara teknis, data itu disimpan dalam bentuk angka, huruf, simbol, dan lain-lainnya, dan diletakkan di dalam kolom-kolom atau susunan tertentu. Dalam menyusun data, terdapat beberapa istilah yang perlu kita pahami. Yang pertama ada yang disebut dengan node dan juga index. Node adalah elemen yang terdapat di dalam struktur data. Setiap node itu berisi pointer ke node selanjutnya. Sedangkan indeks adalah objek dalam sistem struktur data yang bisa mempercepat proses pencarian data. Struktur data juga bisa digunakan untuk mengelola database, melakukan compress file, hingga mengolah data lainnya. Praktis, struktur data ini menjadi hal yang harus dipelajari karena bisa membantu kita untuk menyatukan beberapa elemen data secara efektif. Apalagi struktur data juga akan mempengaruhi ketepatan algoritma dalam suatu program. Nah, setelah mengetahui apa itu struktur data, selanjutnya kita juga perlu tahu macam-macam struktur data yang bisa kita gunakan untuk menyimpan data di dalam komputer. Yang pertama, ada struktur data yang namanya array. Ya, jadi tipe array mempunyai kewenangan yang secara saling berdekatan. Array dapat membantu seseorang untuk mencari data secara acak hanya dengan menggunakan indeks saja. Selain itu, array juga memungkinkan kita untuk menyimpan data-data dengan jenis yang sama dalam satu nama. Nah, tipe array biasa digunakan untuk membangun sebuah struktur data seperti vektor atau matriks. Tipe data array ini punya beberapa keunggulan yang berbeda. Yang pertama, itu bisa digunakan sebagai implementasi dari tipe struktur data yang lainnya, seperti queue dan juga stack. Dan proses pencarian data pada array ini bisa dilakukan dengan cenderung lebih cepat. Tapi ada juga kekurangannya. Contohnya, untuk menambah dan memproses data itu membutuhkan waktu yang lebih lama karena tidak data array untuk menambah datanya secara berulang. Tipe struktur data berikutnya ada yang dinamakan dengan linked list, yang merupakan struktur data yang terdiri dari urutan data linear yang dihubungkan satu sama lain. Saat kita menggunakan data linked list ini, kita harus mengakses datanya secara manual. Hal ini disebabkan karena linked list tidak bisa mencari data dengan sistem yang acak. Tipe linked list ini kita bisa bagi menjadi tiga jenis. Yang pertama yang disebut dengan single linked list, yang kedua adalah linked list, dan yang ketiga adalah linked list. Nah, ketiganya ini dapat digunakan dari akses transversal atau penelusurannya ke setiap dalam satu dokter tertentu. Nah, kalau linked list ini memiliki keunggulan seperti ukurannya yang lebih dinamis. Berikutnya yang operasi penggunaan memorinya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Lalu untuk pemantapan atau urutan datanya bisa cenderung lebih cepat. Sedangkan kekurangannya dari linked list ini adalah yang pertama yang memproses memorinya. Yang kedua itu tidak bisa berbalik ke sebelumnya. Kecuali yang pakai dari linked list. Berikutnya proses transfernya itu jadi lebih panjang karena kita langsung mengakses datanya lewat indeks seperti tadi. Struktur data berikutnya itu ada yang dinamakan dengan stack atau istilahnya tumpukan. Yang dimana ini merupakan tipe struktur data yang linear dan dari mengikuti urutan tertentu. Ada urutan ini yang kan disebut dengan linear atau last in first out. Juga disebut dengan filo atau first in last out. Kedua istilah tersebut artinya sama ya. Yaitu data yang pertama masuk akan menjadi data yang pada pertama kali. Sebaliknya, data yang pertama masuk akan menjadi data yang pada pertama kali. Stack ini memiliki keunggulan antara lain dan dapat mengelola datanya secara efisien. Kalau dia bisa membersihkan
Q, ya, titik Q ini favorit ya. Oke, dari video tadi mungkin ada yang mau memberikan kesimpulan enggak? Untuk array dimensi satu ini adalah array yang paling digunakan. Seperti namanya, dia hanya memiliki satu subscribe. Terus yang array dimensi 2 itu memiliki dua subscribe. Terus mungkin kalian juga pernah mendengar istilah matrix itu apa? Array 2 dimensi yang digunakan untuk membuat matrix. Dimensi pertama pada array ini sebagai dimensi baris dan dimensi kedua sebagai dimensi kolom. Untuk jenis yang ketiga yaitu ada array berdimensi 3. Array berdimensi 3 ini sangat mudah digunakan. Array ini terdiri dari 3 subscribe, bisa digunakan untuk membuat array 2 dimensi yang tiap dimensinya menyimpan data string. Terus jenis struktur data yang kedua adalah ada list. List ini biasanya digunakan untuk menyimpan data yang dilakukan dengan struktur agar secara otomatis kalian bisa menciptakan suatu tempat penyimpanan yang baru yang apa saja yang bisa kalian gunakan atau kalian simpan. Untuk jenis-jenisnya, untuk jenis list yaitu ada salah satu yaitu linked list. Linked list termasuk struktur data yang terdiri dari kumpulan node yang secara berurutan. Nah, linked list ini dibagi menjadi dua lagi. Jadi yaitu ada single list dan double linked list. Untuk single list ini adalah untuk menyimpan data dan alamat node berikutnya. Untuk strukturnya mirip seperti rantai. Terus memasukkan, menghapus dan meningkatkan elemen merupakan beberapa operasi yang dapat dilakukan dalam single list ini. Untuk yang double list itu menyimpan data di dua alamat, yaitu alamat node berikutnya dan alamat node sebelumnya. Mirip dengan data faktual, beberapa operasi yang bisa dilakukan dalam list ini antaranya penyimpan, penghapusan, dan meningkatkan elemen. Nah, untuk jenis yang ketiga itu ada state. State atau tumpukan bisa diartikan sebagai kumpulan data yang seolah-olah diletakkan di atas data yang lain. Operasi yang dilakukan itu hanya dua. Itu ada push, ada pop. Untuk push itu artinya memasukkan data dalam state. Kalau yang pop itu hapus data elemen yang paling atas di sebuah state.
Untuk forwardnya cuma namanya aja Bapak. Nama panggilan ya. Dapat nilai A ya.
Mungkin yang satu dua tiga bisa maju ya.
Jadi yang untuk utamanya yang kerjakan itu soal asalnya aja. Untuk yang belakangnya nanti bisa menyusul. Iya. Itu dikerjakan di pertama PPDA Untuk tugasnya ini saya yang hasilnya itu belum masalah. Jadi kalian buat sendiri makalahnya. Untuk deadline-nya pengumpulan lanjutannya itu minggu depan. Jadi di link Drive itu. berarti nggak presentasi kembali. Ada. Katanya minggu depan. Untuk tugasnya yang dikerjakan yang akan diselesaikan itu bisa diselesaikan ya, Mas. Nah, mungkin ada yang lagi. Oke, langsung saya skip ya. Oke, kalau satu ada amen ya. Yang Marsha. Oke, jadi kalau satu saya kasih pada Anda ya. Karena ini kan ganjil. Nah, itunya. Terus ada catatan Anda. Ada Afifah. Lanjut kelompok 2 ya. Kelompok 2 Dennis. Ya, Mas. Dan Robin. 3. Yang 4 orang kan nggak masuk sama aja. Kan dia masa nggak masuk. Katanya kenapa apa? 4. Mungkin kalau waktunya nggak cukup, berdasarkan yang kita sambil depan. Lanjut kelompok 3. Ya.
Gabung bagus. Yang soal-soalnya ya, yang ada tulisan tugas itu dikerjakan di sini ya. Cuma 5. Oke, waktu pengerjaannya hanya 2 menit ya. Kita implementasikan kode dulu, Pak. Apa? Enggak. Yang dikerjakan itu yang tugas-tugasnya aja, Mas. Yang di sini. Ya, 3. Terus yang setelahnya itu ada 2. Untuk yang kodenya ini dikerjakan di rumah nggak apa-apa. Yang penting title-nya itu yang di depan semua sudah dikumpulkan kan ya. Iya, untuk pengerjaannya 2 menit ya. Iya. Kelas 10. Iya. Ya, nggak apa-apa kalau untuk progresnya nanti kerjakan di lembar kalimatnya nggak apa-apa ya. Nanti dipindah.
Ulang gak ya?
menerangkan Fokus-fokus dengan ya. Apa mau bukan aja ini. Ya,
ya. Bahasa kelasnya nanti ya. Ini kan namanya kurang banyak nih. Kalau bisa cukupkan aja. Nah, karena waktu untuk pengerjaannya udah selesai, mungkin siapa yang mau maju duluan atau mau di-spin aja? Oke, kelompok 4 maju. Yang mana kelompok 4 akan maju ke depan. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan apa yang diberi oleh Bu Cindia. Oke, baik. Untuk tugas kali ini adalah mengerjakan yaitu soal. Karena soal ini yang pertama itu kita disuruh menyebutkan perulangan yaitu kayak loop, weight, Enggak sih perbedaan. dan ya perbedaan for, will, dan do di dalam perulangan yaitu loop. Oke, yang pertama ada for loop. Ya, for loop digunakan
ketika jumlah perulangan sudah diketahui sebelumnya, struktur perubahannya lebih terorganisir semua dalam satu baris inisiasi, kondisi dan cocok untuk integrasi kejelasnya perulangan sebelumnya tadi. Ini biasanya digunakan ketika kita inisiasikan satu kondisi yang yang tak terhingga biasanya. Tadi udah pulang 10 kali. Ya, di perulangan ini kan disebutkan 3 kali. Berarti yang tak terhingga itu bukan di for loop. Yang kedua ada will digunakan ketika jumlah pemecah perulangan tidak diketahui pasti perulangannya jika kondisi dulu baru akan isi perulangannya. Jangan jalankan perulangannya lalu cek kondisi. Tapi jika kita mencari banyak suatu data itu kita bisa menganalisis menggunakan while loop. Ketika kondisi terpenuhi maka tidak akan dijalankan sama sekali. Jadi ketika di perulangan data ada yang duplikat atau kembar itu tidak akan diulang lagi oleh penduduk. Yang ketiga ada do while. Mirip dengan while tapi tidak berbeda penting. Ini yang tidak berbeda penting. Artinya isi perulangan akan dulu sekali lalu kondisi dicek. Jadi ini perulangan dijalankan dulu ya. Jalankan dulu lagi. Lalu artinya pasti dijalankan setidaknya 1 kali bahkan jika kondisi salah sejak awal. Jadi ketika kita membuat lalu kalau itu satu dalam perulangan pasti ketika kita masukkan nilai terus tidak cocok atau kondisinya itu tidak cocok dengan log yang di kode tersebut, maka perulangan ini pasti ulangan jalan dengan menghasilkan hasil atau hasilnya itu tidak salah benar itu dikeluarkan di dalam loop ini. Nah ini adalah menggunakan if dan else. Lalu ditambahi dengan nanti. Nah kesimpulannya for itu perlu jumlahnya literasi sudah diketahui sebelum sudah diketahui artinya kita sudah lalu kita tahu kondisinya dicetak sebelum jalan 1 kali. Jadi jalankan bisa. Lalu yang kedua ada jumlah jumlah integrasinya tidak pasti, belum kondisi dicek belum dijalankan tidak. Jadi kondisinya ketika kita berada ini bisa menghitung menghitung suatu angka kecil yang dari kecil ke besar, bisa mengurutkannya di situ. Yang ketiga ada itu perlu dijalankan minimal 1 kali sudah dan kondisi cek sudah. Jadi ketika sudah dijalankan cek apakah kondisi tidak dijalankan 1 kali artinya ini tuh bisa dijalankan di kondisi yang itulah. Oke. Yang kedua coba jalankan ya. Masuk ke tanggal logika. Biasa Oke. Dari yang pertama, mulai dari angka 1 sebagai nilai awal. Kan teman-teman kan sudah tahu kan, angka 1 itu adalah angka yang pertama kali muncul. Oke, lanjut. Yang kedua, tentukan batas akhir kalimat. Nah, untuk angka-angka logika yang kami jabarkan itu dari angka 1 sampai angka 5. Selanjutnya angka 3
selama nilai saat ini kurang dari 1 atau sama dengan 5, langkah-langkah yang dilakukan adalah menampilkan angka saat ini, contohnya angka 2 atau 4. Terus caranya menambahkan satu dan nilai selanjutnya mengulangi proses sampai angka 5. Yang terakhir, saat nilai melebihi 5, ulangan berhenti. Next. Selanjutnya akan dibicara teman saya. Nah, jadi ada mas. Jadi untuk hitung rata-rata nilai menggunakan perulangan, kita itu butuh menginput beberapa nilai. Misalnya dari pengguna sendiri. Lalu menggunakan semua nilai dalam loop. Setelah loop selesai, membagi total dengan jumlah data. Nah, ini contoh program yang kita menggunakan CSS. Bisa dilihat. Nah, ini kodenya ya. Gunakan pertama yang kita masukkan di define adalah jumlah nilai. Itu nilai total langsung ya. Langsung. Kita coba ini. Jadi jumlah nilainya itu ada jumlah data yang ingin dimasukkan, lalu nilai itu ada nilai yang dimasukkan setiap dan totalnya untuk menggunakan dari menggunakan sama. Lalu outputnya contohnya seperti ini. Jika masukkan nilai misal 3, lalu masukkan 120, lalu masukkan nilai 90, dan ketiga 100. Jadi outputnya rata-rata jadi 90. Kalau kalian contoh versinya ya, itu Java atau lainnya. Digunakan saja. Kenapa? 13 kata ini gimana? Maksudnya copy gitu loh Bu. Gitu loh ke bahasa. Kalau nggak ada jabu, kalau ingin kita kerjakan. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak lemes gitu bro kita. Semangat. Iya. Tenang dulu dong buat kelompok 4. Nah, untuk kelompok yang belum presentasi mungkin bisa dilanjutkan minggu depan ya. Nah, karena kan tadi kita udah belajar struktur dari awal sampai akhir, mungkin pengertiannya, terus tipe-tipe data yang ada di pemrograman terstruktur, terus operator yang ada di pemrograman terstruktur, terus ada struktur kontrol percabangan dan ulangan, dan ada struktur juga udah semuanya udah kita pelajari tadi. Mungkin aku mau memberikan pertanyaan. Mungkin untuk pertanyaan pertama, apa sih kita harus belajar pemrograman dulu? Serta nanti ada yang mau menjawab nggak? Oke, Pak Fairuz bisa jawab. Kenapa kita harus belajar pemrograman struktur? Karena pemrograman struktur adalah dasar dari semua jenis pemrograman. Dan kita belajarnya dulu, kita tuh tahu cara belajar adalah berdasarkan suatu masalah. Kita belajar kita pengaman, ulangan, ya tapi di semua bahan pemrograman. Oke, betul. Maka kita harus belajar terlebih dahulu karena dasar. Jadi belajar program harus itu ya benar terapi, benar belajar dari aku saya apa cara penggunaan ada yang oke dan
untuk yang di rumah mungkin ada HP itu masuk ke di rumah sakit atau ini juga ada sistem ada mungkin yang ditambahkan di apa di kegiatan sehari-hari teman-teman mungkin game sederhana seperti tebak gambar kembali negara HP tadi ada kalkulator terus kan juga belajar pembangunan itu ada apa sistem login untuk masuk ke aplikasi ada itu terus untuk yang di rumah lampu ada otomatisasi lampu terus yang terakhir ada program absensi untuk sekolah atau kantor gitu. Oke, betul. Tepuk tangan dulu buat betul disebutkan kan Mas Dani, mungkin pengaplikasian pemrograman terstruktur di kehidupan sehari-hari itu yang sering kita lihat itu kayak tema saat kita mau tidur kan kita belajar itu termasuk pemrograman terstruktur buat kehidupan sehari-hari. Nah untuk kesannya dari pembelajaran yang sudah kita pelajari tadi, untuk pemrograman terstruktur adalah pendekatan pemrograman yang mengedepankan logika yang jelas, terorganisir, dan efisien dalam membangun perangkat lunak. Pendekatan ini program menjadi blok-blok kecil yang disebut fungsi, memungkinkan pengelolaan kode, penggunaan ulang modul, serta pemeliharaan yang lebih baik dengan menggunakan struktur konsep seperti percabangan atau if else, for while, dan fungsi. Pemrograman terstruktur membantu mengurangi perumiran dan meningkatkan keterbatasan kode. Penerapan pemrograman itu sangat penting untuk menghindari spaghetti kode, mengurangi bug, dan mempercepat pengembangan panjang. Ini juga dasar untuk berbagai paradigma modern, termasuk pemrograman orientasi objek atau OOP dan pemrograman fungsional. Dengan konsep ini, Framework dapat membangun yang legal, efisien, dan cepat. Nah, mungkin itu kesimpulan yang sudah kita ambil dari pembelajaran kita. Dan untuk anak jangan lupa ya tugasnya daftar. Untuk link drive-nya kan nanti saya kirim mungkin bisa Mas Ainur ya. Link Mas Ainur. Mungkin pertanyaan lagi. Nah, mungkin cukup sekian ya untuk pembelajaran kali ini. Jika kurang dananya, saya yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.